Ini dia Pangrango New Generation. Oke, jadi selamat datang di kereta api Pangrango New Generation. Akhirnya teman-teman, kereta api Pangrango tanpa ada bangku mundur. Semua seat kereta api Pangrango searah laju kereta, teman-teman. Mantap. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Pondok Cina, Depok. Hari ini tanggal 1 Juli 2025 di hari Selasa. Sekarang pukul 6:13. Jadi kali ini saya akan mengikuti perjalanan perdana kereta api Pangrango yang sudah ganti rangkaian menggunakan ekonomi New Generation, modifikasi Balayasa Manggarai. Jadi di bulan Juli ini ternyata Pangrango melakukan gebrakan baru ya. Setelah kemarin nggak bisa naik dan turun penumpang di stasiun Bogor Utama, sekarang malah ganti rangkaian jadi ekonomi New Gen modifikasi. Ya, yang penting New Gen lah, walaupun New Gen modif, tapi untuk bangkunya kan sudah searah laju kereta semua ya. Berbeda dengan rangkaian lama ekonomi modifikasi premium yang biasa. Ya, jadi saya akan mengikuti perjalanan perdana kereta api Pangrango Bogor Sukabumi dengan rangkaian ekonomi New Gen pada keberangkatan 7.50. Jadi sekarang saya mau naik KRL dulu dari Pondok Cina Depok ke Bogor. Untuk tarif KRL dari Pondok Cina ke Bogor 4.000 ya. Sebetulnya ini hanya tag ulang dari video yang kemarin, jadi masih sama ya konsepnya ya. Kita naik dari Pondok Cina, naik KRL dulu ke Bogor, terus lanjut naik Pangrango ke Sukabumi. Tapi di video kali ini saya gabung aja ya. Jadi untuk perjalanan kali ini kita akan naik kereta dari Pondok Cina ke Bogor, Bogor Sukabumi, dan Sukabumi Bogor. Jadi nanti saya akan sajikan perjalanan pulang pergi ya. Langsung saya akan naik keberangkatan yang jam pagi, jam kedua yang dari Sukabumi teman-teman. Nah, kita akan naik KRL CRRC, KRL baru yang baru saja dioperasikan oleh KAI Komuter di bulan Juni kemarin ya. Kita akan naik KRL CRRC transit pertama dari Pondok Cina ke Bogor terlebih dahulu. Oke, kita tunggu KRL CRRC masuk jalur 2 teman-teman. Kurang lebih dari Pocin ke Bogor itu ditempuh dalam waktu ya sekitaran 35 menit lah ya. Ya, sudah terdengar itu dia teman-teman. Pada pukul 6:19 KRL CRRC tiba di Pondok Cina arah Bogor. Transit 1. Oke teman-teman, selamat datang di stasiun Bogor. Kita lihat dulu nih, di Dipo ada KRL Jalita ya. Jalita. Waduh, backlit. Kita tiba Bogor pukul 6.54.
655 di stasiun Bogor. Thank you KRL CRRC. Pas banget Pangrango masuk nih. Nah, ini perjalanan perdana kereta api Pangrango dari Sukabumi dengan rangkaian New Gen ya. Tujuan Manggarai, jadwal pemberangkatan pukul 7:18. Nanti rangkaiannya disiap dari jam 8. Jalan 2 masuk rangkaian kereta api 1351 bawa 5 ekonomi, 1 resto pembangkit dan 2 eksekutif. Ini dia kereta api Pangrango New Generation. Nanti kita menempati ekonomi 5 ya. Untuk eksekutifnya, masih fresh nih ya. Eksekutifnya masih bawa 2. Oke, Pangrango yang dari Sukabumi ke Bogor baru saja masuk ya. Tapi kan sekarang udah nggak melayani penumpang di stasiun Bogor Utama. Jadi kita harus transit ke stasiun Paledang. Untuk transit, nanti kita lewat Skybridge teman-teman. Nanti untuk gate tap out-nya itu ada di Skybridge-nya ya teman-teman. Jadi kita langsung ke Skybridge aja. Nah, akhirnya eskalatornya berfungsi 2 arah ya. Kemarin soalnya eskalator turun nggak nyala teman-teman. Skybridge stasiun Bogor Utama ke Bogor Paledang. Nanti untuk tap out-nya ada di Skybridge di sisi Bogor Paledang. Ini penumpang-penumpang ke Pangrango yang baru turun ya, yang dari Sukabumi. Stasiun Bogor Paledang. Oh ya, untuk harga tiket kereta api Pangrango ada di layar ya teman-teman. Saya ngecek di Akses by KAI, itu ada kenaikan harga ya, karena harga subclass CA dan CD, CA sampai CD itu dibuka untuk kelas ekonomi, dan subclass AA sampai AD itu juga ada di Akses by KAI. Jadi bukan satu harga lagi ya, kayaknya bakalan ada tarif dinamis nih untuk weekend dan weekday untuk kereta api Pangrango. Kalau sampai akhir bulan Juli 2025 ini sih ada promo ya di kelas ekonomi KA Pangrango. Itu hanya 31.000, parsialnya 21.000. Tapi kalau tarif normal sih ya itu di 45.000 untuk kelas ekonomi full dan parsialnya 30.000. Untuk eksekutif fullnya 80.000, parsial 50.000. Tapi kalau udah tarif dinamis mungkin kelas eksekutif bisa 100 ribuan teman-teman.
Untuk jalan kaki dari Bogor Utama ke Bogor Paledang kurang lebih 5 menit ya. Panjang Skybridge-nya sekitar 200 meter. Nah, itu dia get out-nya teman-teman. Get out-nya ada di lantai 2 stasiun Paledang. Jadi Skybridge ini tuh sementara difungsikan hanya untuk transit ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli tiket langsung di Bogor Paledang juga bisa, karena tersedia loket GoShow ya. Buat yang transit dari KH Pangrango juga bisa beli tiket di Gate KRL. Rp4.000 dari Pondok Cina. Selamat datang di stasiun Bogor Paledang. Sekarang masih pukul 7.04. Kita cetak boarding pass dulu ya teman-teman. Untuk loket ada di bawah ya. Jadi kalau mau ke loket bisa ke bawah dulu untuk beli tiket ke Pangrango. Tapi disarankan untuk naik ke Pangrango itu udah beli tiket dari jauh-jauh hari ya. Karena untuk pemesanan tiket ke Pangrango itu bisa dipesan 45 hari sebelum keberangkatan. Jadi untuk loketnya itu ada di bawah teman-teman. Di bawah sana. Kita cetak boarding pass dulu. Oke, kita akan naik kereta api Pangrango KA 224A, berangkat Paledang 7.50, tiba Sukabumi 9.30. Kurang lebih 1 jam 40 menit ya. Iya, kita ke bawah ke loket dulu, mau nyetak boarding pass, jadi harus ke loket ya. Karena tadi kertasnya habis ternyata dicetak boarding pass di atas. Gimana nih? Mau boarding aja susah ya. Harusnya lebih diperhatikan nih sama petugas stasiun. Minimal tuh kertasnya diisi lah yang buat boarding, jadi kan biar kita nggak kesusahan harus nyetak ke bawah. Ini lokonya lagi langsir teman-teman, lokomotif dinasnya 206-1351 ya. Nah, ini di Paledang ternyata bisa buat langsir lokomotif. Kenapa nggak sekalian aja ya Kak Pangrango ditaruh di jalur 1 atau jalur 2 terus pindah loko di sini? Kenapa harus pindah lokonya tetap di Bogor Utama gitu? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama netizen nih. Kira-kira kenapa ya lokonya tetap harus langsir di Bogor Utama, tapi ya ujung-ujungnya kesini juga. Tapi rangkaiannya di jalur 2 Bogor. Kenapa nggak sekalian aja rangkaiannya terus ini? Berangkatan 7.50. Masih ada 38 menit lagi. Oke, boarding pass baru tercetak. Nyetaknya harus di loket ya, karena tadi kertasnya habis. Kita akan berangkat dari Paledang 7.50 teman-teman, KA 224A. Kita akan menempati di ekonomi 5 14A. Tiba di Sukabumi sekitar pukul 9.30 teman-teman. Oke, kita naik lagi ke atas untuk boarding ya. Boardingnya lewat sini teman-teman. Wah, ngantri boardingnya nih. Ngantri. Yuk, kita langsung ke keberangkatan. Untuk boarding siapkan boarding pass dan juga identitas. Ini buat boarding aja ngantrinya segini panjang teman-teman. Meja boardingnya kan ada 2 ya, tapi yang ini ditutup tuh. Meja boarding yang kiri ditutup, yang dibuka cuman yang kanan. Udah gitu boardingnya ini kan boarding manual ya, belum ada face recognition di sini. Ya semoga dah pakai face recognition udah bisa didukung untuk stasiun Bogor Paledang, karena yang transit kan rame ya. Mendingan langsung aja pakai face recognition. Atau enggak minimal meja boarding dibuka lah dua-duanya, jangan cuma satu doang. Ayo Pak, dibuka dong Pak, boarding yang sebelah kiri Pak, biar nggak menumpuk nih, antriannya udah lumayan nih. Untuk anak-anak kakak bisa. Oke, baru kelar boarding teman-teman, akhirnya meja boarding yang sebelah kiri dibuka ya. Oke, selamat datang di stasiun Bogor Paledang di lantai 2. Inilah lantai 2 stasiun Bogor Paledang, tersedia ruang tunggu di sini teman-teman.
Di sini juga tersedia ruang musola dan ruang toilet. Untuk kapasitas KA Pangrango, kereta api Pangrango saat ini membawa 5 ekonomi new gen dan 2 eksekutif. Jadi kalau di total ya berarti 72 kali 5 ditambah 50 kali 2. Ada di layar ya. Oke. Kereta api Pangrango akan segera masuk di jalur 2 tujuan Cicurug, Cibadak sampai Sukabumi. Udah sini aja dulu ya, Bu ya. Oke, kita langsung turun ke bawah aja biar nggak ngantri-ngantri lagi. Nantinya akan masuk jalur 2 dan untuk urutannya itu dari depan itu ada lokomotif, 2 eksekutif, 1 resto, gabung pembangkit dan 5 ekonomi new gen. Jadi karena ekonomi 5 itu di urutan belakang, jadi kita nanti naik di kereta paling belakang, teman-teman. Ya, Bogor Paledang di peron, teman-teman. Selamat datang ya. Nantinya akan masuk jalur 2 dan kita menuju peron yang untuk kereta ekonomi 5 itu di paling belakang, teman-teman. Semoga masih dapat peron ya. Bogor Paledang. Kalau jalur 1 itu untuk penurunan ya. Untuk turun yang dari Sukabumi. Untuk naik itu di jalur 2. Kita tunggu dinas rangkaian KA Pangrango dari Bogor Utama masuk stasiun Bogor Paledang, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang pukul 7.30, 20 menit menuju keberangkatan kereta api Pangrango 224A ke Sukabumi. Kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam 40 menit dari Bogor Paledang ke Sukabumi. Dengan susunan rangkaian tadi udah kita lihat ya. Tapi kalau arah Sukabumi, di belakang lokomotif ada 2 eksekutif, 1 resto pembangkit, dan 5 ekonomi new gen. Rencananya akan berangkat tepat 7.50. Dan pas banget lokomotifnya ini pakai stiker ya, spesial HUT KAI. Ini dia Pangrango New Generation. Ekonomi New Generation dari Ekonomi Kemenhub, modifikasi Balayasa Manggarai Juni 2025. Jadi Eko New Gen yang baru ini, teman-teman. Oke, kita langsung ke ekonomi 5, teman-teman. Untuk jumlah seatnya ada 72. Kita di bangku nomor 14 di ekonomi 5. Kita jadi penumpang pertama yang naik, teman-teman. Oke, jadi selamat datang di kereta api Pangrango New Generation. Ini dia kursinya, kursi captain seat, terdiri dari 72 tempat duduk. Dan seluruhnya sudah searah laju kereta, teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk semua kursinya sudah searah laju kereta. Dan kita menempati di bangku nomor 14A, teman-teman. 14A kali ini posisinya ada di sebelah kiri arah laju. Dan kita dapat jendela yang lumayan full ya, teman-teman. Nah, untuk bangkunya sudah pakai bangku captain seat ya, satu-satu, dan ada handrestnya tuh, teman-teman. Ada handrest. Untuk footrest tidak ada. Kalau mau footrest langsung aja ke eksekutif ya. Dan ini bangkunya searah laju kereta semua, jadi dapat dibikin berhadapan kalau mau. Tapi saya saranin sih nggak usah dibikin berhadapan, udah gini aja kayak biasa ya. Kalau dibikin berhadapan, ini ada tuas, tinggal diinjek, nanti tinggal diputer. Nih, kalau mau dibikin berhadapan. Nih. Cuman nggak disaranin bikin berhadapan gini karena ya dengkul ketemu dengkul males juga ya. 14A 14B, alhamdulillah dapat jendela full ya, teman-teman. Untuk tirainya tersedia, tirai gulung di sana. Untuk stop kontak tersedia.
Untuk recline ini juga bisa diturunkan sandarannya, itu ada tombolnya di bawah sana. Handrestnya juga bisa dibuka ini. Untuk legroomnya ya lumayan ya. Legroomnya setidaknya lebih lega daripada yang kemarin pakai ekomotif. Ya yang penting bangkunya udah sarah laju semua lah. Jadi nggak ada pertanyaan bangku mana yang mundur, bangku mana yang maju. Jadi udah aman banget. Oh ya, ini ada bangku yang nggak dapat jendela ya, atau orang bilangnya tuh bangku ratapan. Nih contohnya, misalkan yang nomor 13 CD ini dapat jendela full, tapi 14 CD itu jendelanya kecil banget tuh. Oh ya, untuk suhu ruangan masih di setting 19 derajat Celcius ya. Jadi, dingin banget bro, 19 derajat Celcius. Kapasitasnya 72 penumpang. Dan untuk pencahayaannya seperti ini ya. Jadi berasa naik kereta mewah. Ini kereta ekonomi rasa eksekutif. Mantap. Dengan harga tiket 31.000 kalian udah dapet kereta ekonomi rasa eksekutif. Pangrango New Generation. Selama Juli ini ekonominya dapat promo 31.000 full, 21.000 parsial. Udah promo, dapat rangkaian baru lagi. Lekas guys, mumpung liburan sekolah nih, jalan-jalan Bogor Sukabumi dengan naik ke Pangrango New Gen Modif. Kapan lagi naik New Gen harga tiket cuman 21.000 ya. Kalau full trip 31.000. Wah, udah murah banget dah. Silakan dah langsung dinaikin teman-teman. Kalau mau tektokan kayak saya pulang pergi Bogor Sukabumi itu cuman 62.000 udah dapat New Gen. Dan nanti kita akan balik lagi ke Bogor. Itu kurang lebih nanti sekitar jam 12. Jadi ya lumayan lah ya, 4 jam kita naik kereta di New Gen dengan harga tiket total 62.000. Mantap bener. Kita review toiletnya dulu teman-teman. Toilet KA Pangrango Ekonomi New Gen. Ya namanya juga New Gen ya. Ini modifikasi Balai Yasa Manggarai. Dan interiornya mantap coy. Lebih bagus daripada yang kemarin ya. Klosetnya kloset duduk. Ada tisu, wastafel, sabun. Di sini ada hand dryernya teman-teman. Pengering tangan, ada cermin, pengarum ruangan, cupstock, penerangan, exhaust fan. Mantap. Iyalah New Gen, pasti cakep teman-teman. Oke, kita lihat dari luar dulu teman-teman. Ini K3012117 JAKK. Trendmarknya Trendmark E bogi K5. Jadi dapat dipacu hingga 100 km per jam ya. Walaupun untuk lintasan Bogor Sukabumi hanya bisa dipacu 50 sampai 60 km per jam aja. Ya, tapi Trendmark E juga udah cukup lah ya. Dan sarana New Gen ini enaknya nggak ada bangku mundur ya. Kalau kemarin kan bangkunya masih ada bangku mundur, sekarang udah nggak ada. Untuk kelas eksekutifnya itu bawa 2 ya teman-teman. Dan eksekutifnya itu mild steel kaca lebar. Dan masih fresh juga, tadi kan kita lihat dari stasiun Bogor Utama waktu Pak Pangrango yang dari Sukabumi masuk. Dan di belakangnya itu kan ada kereta restorasi gabung kereta pembangkit. Dan
nanti kita review restorasi kayaknya waktu dari Sukabumi aja teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai habis karena kita tripnya pulang pergi dari Bogor ke Sukabumi balik lagi ke Bogor. Pukul 7:51 kita berangkat dari stasiun Bogor Paledang teman-teman. Ex Underpass Paledang baru saja kita lewati. Oke, kita berangkat 7:51, lambat 1 menit. Dan untuk pemandangan paling bagus itu ada di sebelah kanan ya, dari Bogor Sukabumi. Karena di sini kita bisa lihat panorama Gunung Salak. Naik kereta api Pangrango dengan panorama Gunung Salak di sisi barat, atau kalau arah laju kereta di sisi sebelah kanan teman-teman. Kecepatan maksimal Pangrango di lintas Bogor Paledang sampai Cibadak itu di 50, sementara nanti dari Cibadak ke Sukabumi itu di 60 km per jam. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangrango yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Sukabumi dengan pemberhentian di stasiun Bogor Paledang, Batu Tulis, Maseng, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Cisaat, dan Sukabumi. Terima kasih. Oke, kita masuk stasiun Batu Tulis. Pemberhentian pertama kita, teman-teman. Sekarang pukul 7:58. Selamat datang di stasiun Batu Tulis, teman-teman. Oke, kita berangkat dari Batu Tulis pukul 7:59. Stasiun berikutnya kita akan berhenti di Maseng dan kita akan jalan langsung halte Ciomas yang sampai saat ini belum menjadi stasiun perhentian KA Pangrango.
Gen, kaki bisa selonjoran teman-teman, nggak seperti di Ecomodif Premium yang kemarin itu mentok ke bangku depan ya lututnya. Jadi sekarang ya setidaknya bisa selonjoran lah. Udah mantap lah Eco New Gen ada di KA Pangrango. Bangku 14A ini bisa jadi pilihan teman-teman, karena mau ke arah nomor kecil atau nomor besar dia dapat jendela full. Mantap. Pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Masa, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Stasiun Masa. Stasiun Maseng. Sekarang pukul 8.13. Stasiunnya ada di sebelah kanan ya. Oke, Stasiun Maseng. Di Stasiun Maseng kita dapat view Pangrango di sebelah kiri. Mantap pemandangannya. Kita melihat Gunung Pangrango dari kereta api Pangrango. Gunung Pangrango, kereta api Pangrango. Mantap. Oke, kita berangkat dari Maseng pukul 8.16 teman-teman. Nah, di sana itu ada tol Bogor Ciawi Sukabumi tuh. Oke, kita lanjut. Stasiun berikutnya Cigombong. Nanti di Cigombong ada tikungan besar juga ya sebelum masuk stasiun. Oke, selamat datang di Stasiun Cigombong. Kita tiba pukul 8.24. Ini buat foto-foto di sini bagus ya, teman-teman. Panoramanya. Gunung Salak tuh ada di sebelah sana tuh. Cakep. Stasiun Cigombong yang menjadi stasiun dengan MDPL tertinggi se-daerah operasi 1 Jakarta. Bahkan ini hampir gasruk ya. Kalau kita lihat ke sebelah situ tuh. Kereta stainless steel pernah lewat sini dan gasruk, teman-teman. Dan ini emang miring ya. Dan celah peronnya lumayan, jadi hati-hati.
pukul 8:26 kita berangkat dari Cigombong. Stasiun berikutnya Cicurug. Miring ya keretanya ya. Miring. Karena stasiunnya ini berbelok, teman-teman. Kelihatannya miring padahal ini lurus ya kameranya. Tapi lama-lama juga nanti lurus lagi. Pak, bisa nggak? Kita nggak di 699 meter di atas permukaan laut. Dan berhenti di stasiun Cicurug. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cicurug, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun Cicurug. Oke teman-teman, pada pukul 8:36 kereta api Pangrango New Generation tiba di stasiun Cicurug. Stasiun Cicurug ini dengan 3 jalur ya teman-teman. Kita masuk jalur 3. Selamat datang di stasiun Cicurug teman-teman. Stasiun akhir dengan sistem sinyal elektrik, dan kita akan masuk ke sistem sinyal mekanik mulai dari lepas Cicurug sampai Sukabumi ya. Oke, kita berangkat dari Cicurug pukul 8:39. Ini di jalur 3 stasiun Cicurug bisa difungsikan untuk angkutan air mineral ya. Karena dulu kan dari stasiun Cicurug ke arah Jakarta ada kereta barang angkutan air mineral. Sekarang tidak beroperasi, padahal stasiunnya udah jadi. Jadi untuk bongkar muat nih bisa nih di sini nih. Cicurug. Setelah ini kita akan masuk jalur single track dari Cicurug ke Sukabumi. Biasanya kan kita kalau dari Bogor ke Sukabumi di sebelah kanan, sekarang gantian di sebelah kiri. Jalur double track berakhir di Cicurug. Selamat datang di jalur single track. Stasiun selanjutnya stasiun Parung Kuda. Selamat pagi, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Pangrango akan tiba dan berhenti di stasiun Parung Kuda. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Parung Kuda dan berada di eksekutif 1, eksekutif 2, ekonomi 1 dan ekonomi 2, kami himbau untuk bergeser ke arah ekonomi 3 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun Parung Kuda. Oke teman-teman, sekarang pukul 8:50 kita tiba di stasiun Parung Kuda. Berangkat dari Parung Kuda 8:52.
Selamat pagi, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Pangrango akan tiba dan berhenti di stasiun Cibadak. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibadak dan berada di ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan ekonomi 5, kami himbau untuk bergeser ke arah ekonomi 1 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun Cibadak. Oke, kita tiba di Cibadak pukul 9.00. Gak dapat peron ya, teman-teman. Peronnya ada di sisi sebelah kanan arah laju. Oke, kita berangkat dari stasiun Cibadak pukul 9.03. Stasiun berikutnya kita akan berhenti di Karangtengah. Dan untuk puncak kecepatan dari Cibadak ke Sukabumi bisa dipacu hingga 60 km/jam. Nah, ini buat teman-teman yang pengen lanjut ke Pelabuhan Ratu, Warung Kiara, Ciletuh, itu bisa turun di sini ya. Tapi masih lanjut naik angkutan lain. Oke, itu dia stasiun Cibadak. Selamat pagi, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Pangrango akan tiba dan berhenti di stasiun Karangtengah. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Karangtengah dan berada di eksekutif 1, kami mau untuk bergeser ke arah eksekutif 2. Dan bagi Anda yang berada di ekonomi 3, ekonomi 4, dan ekonomi 5, kami mengimbau untuk bergeser ke arah ekonomi 2 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun Karangtengah. Oke, kita masuk stasiun Karangtengah pukul 9:10. Stasiunnya hanya satu jalur ya teman-teman. Peronnya ada di sebelah kanan arah laju kalau arah ke Sukabumi. Kayaknya stasiun apa nih? Oke,
Oke, berangkat dari Karangtengah pukul 9.12. Stasiun berikutnya stasiun Cisaat. Bangunan stasiunnya ada di sebelah kanan. Ya, itu dia Karangtengah. Barusan itu ex halte Pondok Lengsir yang udah nonaktif pastinya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cisaat. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, kita tiba di Cisaat pukul 9.21. Stasiun Cisaat. Kita berhenti di situ aja mah. Biar abang yang jemput. Dulu stasiun Cisaat ini melayani bongkar muat kereta semen dari Nambo. Sekarang udah nggak aktif keretanya. Oke, berangkat dari Cisaat pukul 9.23. Kalau tepat waktu kita tiba di Sukabumi pukul 9.30. Bisa lah ya kekejar 7 menit. Untuk peron stasiun Cisaat ada di sebelah kanan arah laju, bangunan baru. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun akhir stasiun Sukabumi. Oke, selamat datang di kota Sukabumi. Kereta api Pangrango persiapan tiba di tujuan akhirnya stasiun Sukabumi, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi naik ke Pangrango di ekonomi 5 ya. Tapi nanti kita akan naik di ekonomi yang dekat restorasi, karena ekonomi yang ini itu akan jadi ekonomi 1 kembali ke arah Bogor. Nah, itu dari ganti ya, jadi ekonomi 1. Jadi kita nanti akan naik di 2 sarana yang berbeda.
mumpung lagi promo. Harga tiketnya cuma 31.000, pulang pergi 62.000, lumayan banget ya. Sangat worth it. 62.000 pulang pergi, bisa naik kereta New Jet. Haha. Tiba tepat waktu nih teman-teman. Selamat datang di stasiun Sukabumi. Kita tiba di sini sih di 9.29 ya. Ya 9.30 tuh pas, mantap. Tepat pada waktunya. 1 jam 40 menit. Dari Paledang ke Sukabumi, mantap. Kita nggak dapat peron di sini, jadi harus maju ke depan. Ini masih ada pembangunan peron ya di jalur 2 sisi sebelah kiri. Oke, mari kita turun teman-teman. Ini jadi bangkunya dibalik teman-teman ya, buat yang ke arah Bogor. Jadi untuk muter bangku kan tadi tinggal di ini ya, diinjak pedal yang di bawah. Nih, jadi dibalik. Mau turun aja susah teman-teman, jadi kita rekam dulu langsiran logonya, karena nanti kan kita juga akan naik kereta yang ini lagi, cuman kita boarding dulu. Kita cetak boarding pass, terus boarding ulang. Ini di stasiun Sukabumi, di jalur 2 nya lagi ada pembangunan peron tinggi, makanya kita kalau mau turun itu harus ke ekonomi depan. Dan ngantri banget ya turunnya, apalagi ini kalingan sama lokomotif. Logonya sama ya untuk Bogor 206 1351. Juru langsirnya mantap nih, semboyan langsirnya ditunjukkan ya, mengibarkan bendera merah. Jadi peronnya nanti akan sampai sana teman-teman. Peninggian peron stasiun Sukabumi di jalur 2. Nih ada tulisannya nih, hati-hati sedang ada pekerjaan peninggian peron 2. Yuk kita lanjut ke depan lagi. Ini kan antriannya udah mulai terurai. Tadi kan antriannya masih rame banget, padat. Oke, selamat datang di stasiun Sukabumi teman-teman. Kita keluar dulu lalu lanjut boarding ulang ya. Oke, kita nggak usah keluar, kita langsung cetak boarding pass lagi teman-teman untuk yang trip kedua Sukabumi Bogor. Oke, kita lanjut etape kedua pulang ke Bogor ya, Bogor Paledang. Kita akan naik KA 225A, Eko 517D, berangkat 10.30, tiba 12.09. Seperti biasa siapkan boarding pass dan identitas. Teman-teman kalau mau beli tiket KA Pangrango dari loket juga bisa ya. Oke, kelar boarding ulang, kita akan balik lagi ke arah Bogor ya. Sejauh
57 km. Kalau teman-teman mau lanjut ke arah Cipatat, Cianjur bisa naik Siliwangi ya. Ekonomi 5. Kita lihat dulu nih untuk sarana kereta eksekutif KA Pangrango. Ini kan ada 2 eksekutif ya. Eksekutifnya itu mild steel kaca lebar. Jadi kita review dulu kereta eksekutifnya. Jadi untuk kereta eksekutifnya masih sama seperti yang sebelumnya, teman-teman. K1 kaca lebar ya. Kita masuk lewat sini deh. Tapi kayaknya masih fresh ini. Kayak masih baru keluar dari Balai Yasa. Nah, ini untuk kelas eksekutifnya. Ini di K109514 DX1 arah Bogor. Untuk tempat duduknya itu ada 50 seat ya. Kelas eksekutif. Harganya ini 80.000. Tapi kayaknya bakalan ada peningkatan harga tiket karena kan sekarang udah ada tarif dinamis kereta api Pangrango di subkelas AA sampai AD. AA, AB, AC, AD. Dan eksekutif ini tak ada promonya ya, yang promo itu yang ekonomi. Oke, kita lihat restorasinya dulu. Mumpung masih kosong. Ini restorasi MP3 016, MP3 01604. Ini kalau nggak salah yang kemarin kita naik Cikuray dari Garut ya. Ini untuk bangku di restorasi ini ada 8 ya. 2 meja besar nih. 2 meja besar. Ini kan ruang makan. Lalu di sini ada pantry, dilengkapi dengan kereta dorong ya, teman-teman. Pantry. Di sini juga ada pembangkitnya ya atau genset. Ini ada ruang kru dan musola, jadi satu ya, ruang kru dan musola. Tapi kan dipisah nih, ada sekatnya gitu teman-teman. Nah, ini untuk ruang musolanya. Nah, ini untuk musola kereta api Pangrango di kereta restorasi. Tersedia sandal wudhu nih. Ada 3 pasang. Gensetnya ada di sebelah sana. Jadi satu ya, ruang kru sama musola. Ruang krunya ada di sebelah sini. Dan ini untuk pantry. Yuk kita langsung ke ekonomi 5. Ruang operator, genset. Oke, selamat datang kembali di kereta ekonomi Pangrango. Kita di Eko 5 17D. Wah, kita di kanan ya akhirnya ya. Tadi kan kita di kiri depan, sekarang di kanan depan. Oke, 17D. Bangkunya sudah dibalik ya, jadi ke arah Bogor. 17D. Oke, ini dia 17D. Bangkunya juga bangku kaca full ya teman-teman. Kita bandingkan recline-nya dulu teman-teman. Oke, ini untuk perbandingannya. Yang full recline itu yang sebelah kanan, yang ini full recline nih. Yang ini bangku tegak yang default yang biasa. Oke. Jadi seperti ini perbandingannya. Jadi dengan sarana new gen di kereta api Pangrango, ini sangat membuat lebih nyaman lagi ya dibandingkan dengan ekonomi modifikasi kemarin. Yang sekarang teman-teman sudah tidak perlu khawatir bangku mana yang tidak searah laju, bangku mana yang mundur, bangku mana yang maju. Sekarang udah nggak perlu khawatir karena bangkunya sudah searah laju kereta semua. Kalau mau dibikin berhadapan juga bisa, tapi tidak direkomendasikan karena adu dengkul. 17 Delta. Ini jendela darurat, jadi ada palu pemecah kaca darurat ya teman-teman.
Untuk tirainya ada di sebelah sini, tinggal ditarik. Sama ya, cuman beda sarana aja. Tadi kita di sarana yang K3, yang sekarang jadi Eco 1. Sekarang kita di K3 01214, kelas ekonomi 72 tempat duduk. Untuk handrestnya ini tiga-tiganya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi bisa dibuka tiga-tiganya. Untuk recline tinggal pencet aja sebelah sini. Nah, stop kontak ada. Cuman mungkin yang beda di beberapa bangku itu ada yang kantongnya nggak seperti ini teman-teman. Ya perbedaan kecil aja sih. Kalau teman-teman pengen putar bangku seperti tadi, ini ada pedal dipencet lalu diputar. Tapi kita nggak rekom bikin kayak gini teman-teman, karena kalau dibikin kayak gini itu bakal adu dengkul nih sama penumpang depan. Nih misalkan kita duduk di sini nih, nah duduk di sini ya udah mentok. Ini ada penumpang lain kan kakinya di sini, ya udah mentok. Jadi kita nggak rekom kayak gini, kecuali mungkin ada yang pesen 4 kursi gitu ya. 4 kursi seperti ini, misalkan ibu, bapak, dan di sini anaknya dapat 2 kursi biar bisa rebahan atau tiduran sih bisa-bisa aja gitu. Tapi kita tidak rekom kalau berempat orang dewasa kayak gini, karena sempit ya. Mendingan dibikin satu arah aja. Oke, kita putar lagi, diinjak lalu diputar. Oke, kita tinggal nunggu waktu keberangkatan teman-teman. Masih ada waktu sekitar 40 menit ya, masih lama. Sekarang masih jam 9.50, kita berangkat 10.30. Jalur 2 ke Pangrango, jalur 3-nya ini ada rangkaian cadangan teman-teman. Nah ini di jalur 3 ada ekonomi New Gen ya. Ini cadangannya ke Pangrango, dan juga di sana ada cadangannya ke Siliwangi. Pangrango dan Siliwangi sebelahan teman-teman. Kereta api Pangrango di jalur 2 tujuan akhir Bogor Paledang. Jalur 1 kereta api Siliwangi mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi, selanjutnya balik ke arah Cianjur. Yang satu ekonomi New Gen, yang satu ekonomi AC Split. Hah? Wah, belum bisa diberangkatkan. Wah, telat dong kita. Masih pengisian air, teman-teman. Wah, belum bisa berangkat nih, padahal sekarang udah 10.30. Masih ada pengisian air katanya. Oke, alhamdulillah kita langsung berangkat dari Sukabumi. Keterlambatan 13 menit. Harusnya 10.30 udah berangkat, tapi baru berangkat 10.43. Jalur satunya masih ada Siliwangi tujuan Cianjur sampai Cipatat. Kurang lebih durasi perjalanan 1 jam 40 menit dari Sukabumi ke Paledang.
Oh, ini logonya Siliwangi 1377 teman-teman. Oke, jadi selamat datang kembali di Kereta Api Pangrango Ekonomi New Generation dengan relasi Sukabumi Bogor Paledang. Durasi perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit. Dan kita akan berhenti di tiap-tiap stasiun kecuali Ciomas. Kita setelah ini akan berhenti di Cisaat, Karangtengah, Cibadak, Parung Kuda, Cicurug, Cigombong, Maseng, Batu Tulis, dan berakhir di Bogor Paledang. Kecepatan maksimal 50-60 km per jam. Selamat menikmati perjalanan. Oke, kita akan masuk pemberhentian pertama KA Pangrango. Kita tiba di Cisaat pukul 10:49. Ada keterlambatan, teman-teman. Persiapan stasiun Cisaat, stasiun Cisaat. Masuk jalur 2 stasiun Cisaat. Wih, kita bersilang sama itu tuh, sama lori ya. Ada lori Tata. Selamat datang kembali di stasiun Cisaat, teman-teman. Skybridge Cisaat untuk pelayanan KA Pangrango, karena kereta api Pangrango yang arah Bogor dan Sukabumi itu dilayani di jalur 2 Cisaat. Kemudian 5 telah diberikan. Setelah menang silang sama lori, kita berangkat lagi. Berangkat Cisaat 10.52. Oke, kita masuk stasiun Karangtengah pukul 11.01. Kereta api Pangrango menghalangi perlintasan nih, teman-teman. Karena berhentinya nggak prepal perlintasan. Bangunan stasiunnya ada di sebelah kiri arah laju ya, stasiun Karangtengah. Stasiun Karangtengah ini tadinya 2 jalur tuh, bantalannya masih ada, tapi relnya udah dicabut. Oke, langsung berangkat lagi. Semboyan 41 telah diberikan, 11.02 berangkat Karangtengah. Semenit aja, karena memang Karangtengah tidak ada PPKA-nya, teman-teman. Jadi kayak halte gitulah, kayak di Lewi Goong di daerah Garut. Oke, lanjut stasiun berikutnya kita akan berhenti di Cibadak. Akhirnya teman-teman, kereta api Pangrango tanpa ada bangku mundur. Semua seat kereta api Pangrango
searah laju kereta, teman-teman. Mantap. Ekonomi New Gen KA Pangrango. Oh, jembatan. Persiapan Cibadak. Buat teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu, Warung Kiara, Ciletu, bisa turun di sini di stasiun Cibadak. Stasiun Cibadak ini ada tikungan ya teman-teman. Nah ini kita mulai menikung, dan untuk peronnya itu nggak panjang ya, jadi hanya di beberapa kereta aja yang dapat peron. Berhenti di stasiun Cibadak. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibadak, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Persiapan stasiun Cibadak, stasiun Cibadak. Kita tiba di Cibadak pukul 11.08. Oke, pukul 11:10 kita berangkat dari stasiun Cibadak. Setelah ini kita akan berhenti di Parung Kuda. Duduk dulu aja dulu. Ya sayang bentar. Sini dulu cemer ya. Wah, panoramanya keren guys. Di bawah itu jalan penghubung Bogor Sukabumi ya. Tuh di bawah sana. Ya walaupun sekarang udah ada tol ya, tapi tolnya baru sampai Parung Kuda. Beberapa saat lagi kereta api Pangrango akan tiba dan berhenti di stasiun Parung Kuda. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Parung Kuda dan berada di ekonomi 5, eksekutif 1 dan eksekutif 2, kami untuk bergeser ke arah ekonomi 4 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun Parung Kuda. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Parung Kuda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Parung Kuda. Kita tiba di Parung Kuda pukul 11.18. Selamat datang di stasiun Parung Kuda, stasiun akhir sinyal mekanik di lintas Sukabumi Bogor. Setelah ini kita masuk Cicurug dan masuk jalur double track. Cicurug Sukabumi single track dengan sistem sinyal mekanik. Di sana sudah menunjukkan semboyan 5 ya, diizinkan berangkat karena kita udah mengalami keterlambatan, jadi taktis harus dipercepat ya teman-teman.
Ya, namun memang yang naik juga banyak ya dari sini. Oke. Berangkat Parung Kuda 11.20. Perjalanan di stasiun Cijedil kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kepada turut periksa dan berdiri kembali pada ruang Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Stasiun Cicurug. Stasiun Cicurug. Ya, pukul 11.31 kita tiba di stasiun Cicurug. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kanan, kita bisa lihat ada panorama Gunung Pangrango ya. Tapi lagi ketutup awan tuh gunungnya. Gunung Pangrango dari KH Pangrango. Haha. Mantap. Oke, lanjut pukul 11.33 kita berangkat dari stasiun Cicurug. Wah, banyak yang lagi hunting ya teman-teman. Karena hari ini perjalanan perdana kereta api Pangrango New Generation di kelas ekonomi. Apakah Pangrango juga akan membawa eksekutif New Generation nantinya? Wah, New Gen modif ya, seperti di Madiun Jaya. Ya kita lihat aja, tapi kayaknya udah cukup lah pakai eksekutif mild steel kaca lebar. Serasa di panoramik ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita masuk jalur double track Cicurug Bogor Paledang yang walaupun belum berfungsi sepenuhnya. Stasiun berikutnya kita akan berhenti lagi di stasiun Cigombong. Nah, ini dia tol Bocimi. Bogor Ciawi Sukabumi. Ya, itu dia. Oke teman-teman, pukul 11.43 kereta api Pangrango tiba di stasiun Cigombong. Kita udah masuk Kabupaten Bogor ya, stasiun Cigombong. Pukul 11.45 berangkat dari Cigombong. Stasiun berikutnya Maseng.
Jalurnya berkelok-kelok ya. Nah, ini dia panorama Gunung Pangrango, teman-teman. Mumpung ada kereta dorong. Sebenarnya sih restorasi deket ya, tinggal ke belakang aja. Tapi saya pesan di kereta dorong ada ini teman-teman, hot coklat 14.000 untuk menemani perjalanan kita. Hot coklat mantap. Persiapan masang teman-teman. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Masang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Stasiun Masang. Oke, kita masuk Masang 11.53 teman-teman. Kita nikmati coklat panas teman-teman. Hot coklat mantap. .11.55 berangkat dari Masang. Stasiun berikutnya Batu Tulis. Ya, ini dia. Kita kan tadi udah lihat ke sisi barat ya. Nah, ini sisi sebelah timurnya seperti ini, teman-teman. Halte Ciamas. Sekarang pukul 12.01. Kita masuk Batu Tulis pukul 12.08.
Oke, berangkat Batu Tulis, stasiun akhir sebelum Paledang. Sekarang pukul 12.09. Oh, masih longsor tuh yang sebelah sana. Tuh. Longsor tuh. Jalanannya masih ditutup ya. Oke, setelah ini kita akan mengakhiri perjalanan di Bogor Paledang ya, teman-teman. Oke, udah masuk daerah Tanjakan Empang, Bogor. Selamat datang di kota Bogor, teman-teman. Tadi kita berangkat sekitar jam 8 ya, sekarang kita udah masuk kota Bogor lagi di jam 12. Ya lumayan lah, sekitar 4 jam kita jalan-jalan naik kereta api Pangrango New Generation. Untuk kesimpulan, ya jelas ini udah upgrade ke New Gen, jadi makin nyaman ya. Pangrango akan tiba dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bogor Paledang. Untuk durasi perjalanan masih sama 1 jam 40 menit Bogor Paledang Bagi Sukabumi. para pelanggan sebelum terperiksa dan Untuk kenyamanan jelas lebih nyaman daripada Eco modifikasi premium yang sebelumnya. di dalam rangkaian kereta. Dan untuk arah bangku sekarang sudah PT Kereta Api Indonesia dan searah laju kereta semua ya, baik di ekonomi dan eksekutif, jadi udah nggak perlu khawatir pilih bangku yang mana, intinya semua bangku searah laju. Paling sih kalau teman-teman mau pilih-pilih bangku ya antara bangku kiri kanan atau bangku yang jendela full ya, soalnya kan beda antara bangku full jendela sama bangku yang nggak dapat jendela. Kalau teman-teman pengen dapat yang full, ini bisa di bangku yang saya naiki sekarang, yang saya tempati di bangku 17 Delta. Tapi untuk kiri kanan itu random ya teman-teman. Untuk kiri kanan random. Jadi untuk panorama ke Gunung Salak atau ke Gunung Pangrango itu random ya teman-teman. Kalau saya sih tadi dari awal, dari berangkat Bogor arah Sukabumi dan pulangan dari Sukabumi ke Bogor itu dapat view Pangrango, view sisi timur. Ya nggak apa-apa sih, karena kalau kita naik Pangrango kan biasanya kita dapat view sisi barat terus ya, sisi Gunung Salak. Ya sekali-sekali lah kita dapat view sisi timur. Masih murah ya teman-teman, harga tiketnya sampai Juli 2025. Kabarnya Agustus itu ada kenaikan harga tiket, jadi manfaatkan liburan sekolah ini untuk naik kereta api Pangrango teman-teman. Oke, kita tiba di tujuan akhir KA Pangrango di stasiun Bogor Paledang pukul 12.16. Kita terlambat kurang lebih sekitar 7 menit, harusnya 12.09. Lumayan lah, pulang pergi 62.000. Saya ucapkan selamat kepada kereta api Pangrango yang kali ini sudah upgrade dengan rangkaian New Generation. Mantap ya, Pangrango New Generation, Bogor Sukabumi. Bangkunya bangku biru. Kita lihat dulu keberangkatan rangkaian KA Pangrango ke Bogor Utama teman-teman. Selanjutnya kereta api Pangrango ini dinas rangkaiannya akan dikirim terlebih dahulu ke Bogor Utama dan akan putar loko dan lanjut dinas sebagai KA Pangrango dari Bogor ke Sukabumi.
Pastinya terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas di kereta api Pangrango. 1 Juli 2025, perjalanan perdana KA Pangrango New Generation. Lokomotif kita 206-1351 ya, pulang pergi pakai loko ini. Lokomotif CC 206 dengan livery HUT KAI ke-79. Itu dia teman-teman, mantap. Oke, akhir dari video kali ini teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Silakan tuliskan pendapat kalian mengenai perubahan sarana KA Pangrango di kolom komentar teman-teman. Jadi selamat menikmati KA Pangrango New Gen. Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya di libur sekolah sampai Juli 2025 ini teman-teman. Di sini LPRP Railway dari Stasiun Bogor Paledang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.